Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah menjelaskan bahwa ibadah kita di dunia ini ada dua jenisnya, yaitu ibadah yang kita lakukan dan diketahui oleh orang lain, dan ibadah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kata Allah, jika kau tampakkan ibadahmu, maka itu adalah hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi apabila kau sembunyikan ibadahmu, kau berikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik bagimu. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan sungguh perbuatan kalian itu dapat menghapuskan dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui akan segala apa yang kalian kerjakan. Ayat tadi pada hakikatnya hanya berbicara tentang sedekah. Tetapi ayat tadi bisa kita aplikasikan dalam ibadah kita yang lainnya. Sehingga ibadah itu dibagi menjadi dua, jamaah sekalian. Ibadah yang dilakukan secara terang-terangan dan ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keduanya sama-sama baik, kata Allah. Kenapa baik? Karena pada hakikatnya ibadah adalah kebaikan. Dalam bahasa Arab, al-ibadah adalah memiliki arti, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yaitu adalah sebuah kata yang terkandung di dalamnya segala hal yang Allah cintai dan segala hal yang Allah ridai, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Sehingga bagaimanapun bentuknya ibadah, ibadah tetaplah sebuah kebaikan. Mari kita kupas ayat tadi. Allah pertama berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, yaitu apabila kau tampakkan ibadahmu, maka itu adalah hal yang baik bagimu. Kenapa Allah katakan baik? Karena di dalamnya terdapat hikmah. Di antara hikmahnya, jamaah sekalian, adalah bagaimana kita menunjukkan atau mengajak saudara kita untuk berlaku hal yang sama. Tujuannya adalah tarbiyah, tujuannya adalah mendidik orang lain. Yang apabila kita menunjukkan ibadah kita, lantas orang tersebut tertarik untuk melakukan hal yang sama. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ketika hadis dikatakan muttafaqun alaih, berarti hadis ini termaktub di dalam Sahih Bukhari dan termaktub di dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berlaku kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala kebaikan tersebut, dan baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut karenanya, tanpa mengurangi pahala di antara mereka sedikit pun. Jadi yang mengerjakan kebaikan mendapatkan pahala sempurna, kemudian orang yang melihat kebaikan tersebut lantas mengerjakannya mendapatkan pahala yang sempurna. Simbiosis yang saling menguntungkan. Tidak hanya itu, Rasul juga bersabda dalam hadis yang termaktub di dalam Sahih Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan akan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala selayaknya orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini adalah di antara hikmah kita menunjukkan ibadah kita. Sehingga oleh karena itu Allah mengatakan ibadah meskipun ditunjukkan, meskipun dipamerkan, itu tetap adalah kebaikan. Tetapi seorang yang menunjukkan ibadahnya, maka ia memiliki risiko tersendiri, yaitu munculnya sifat riya dari dalam dirinya.
Seorang yang menunjukkan kebaikan hendaknya dia berhati-hati atas sifat riya. Mengapa? Kata Rasulullah, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riya adalah bagian daripada syirik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sungguh yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Lantas sahabat bertanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya, kata Rasulullah. Riya adalah bagian dari syirik kecil, jamaah sekalian. Sehingga apabila seorang hamba muncul dari dalam dirinya sifat riya, maka dipastikan amalannya gugur, amalannya tidak mendapatkan pahala. Ulama membagi riya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah riya yang muncul sebelum dimulainya ibadah. Ketika riya muncul sebelum dimulainya ibadah, maka dipastikan dan ulama bersepakat bahwa ibadah yang dia lakukan adalah gugur dan tidak mendapatkan pahala. Kemudian riya yang kedua, riya yang muncul ketika ia tengah beribadah. Ulama membagi hal ini menjadi 2. Yang pertama, ibadah yang sifatnya satu kesatuan. Contoh salat, yang artinya batal di akhir, merupakan batalnya seluruh ibadah. Contohnya salat, ketika seorang salat, di tengah salatnya muncul dari dalam dirinya sifat riya. Kemudian dia berjalan bersama riya sampai akhirnya salat, sampai ia salam, maka dipastikan Allah tidak menerima ibadahnya, Allah tidak menerima salatnya. Tetapi apabila di tengah salatnya muncul dari dalam dirinya sifat riya, lantas dia berusaha semaksimal mungkin untuk menolak riya tersebut, maka Allah masih menerima ibadahnya. Kemudian pembagian kedua daripada riya yang muncul di tengah ibadah adalah ketika ibadah tersebut bukan merupakan satu kesatuan. Contohnya seorang hamba membaca 2 halaman Al-Quran. Halaman pertama ia baca ikhlas karena Allah, dan halaman kedua ia baca untuk mendapatkan perhatian manusia. Maka halaman pertama ia mendapatkan pahala, tetapi di halaman kedua dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan pahalanya gugur sebabkan sifat riya yang muncul dari dalam dirinya. Kemudian riya yang ketiga, yaitu riya yang muncul ketika ibadah telah usai. Artinya dia telah menyempurnakan ibadahnya, kemudian sifat riya muncul dari dalam dirinya. Maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadahnya. Ibadahnya diterima oleh Allah, tapi dia tetap berdosa atas sifat riya yang muncul dari dalam dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mulai saat ini baiknya kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang mampu melawan sifat riya? Jika tidak, maka hal yang selanjutnya merupakan solusi bagi kita, yaitu melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, kata Allah. Jika kau sembunyikan ibadahmu, maka itu lebih baik bagimu. Mengapa? Karena kita dapat menjaga hati kita. Kita dapat meminimalisir munculnya sifat riya dari dalam diri kita. Bahkan orang yang menyembunyikan ibadahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan melainkan naungannya jalla fi'ala. Rasul bersabda, mereka yang termasuk di antara 7 golongan tersebut termasuk di dalam sabdanya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, yaitu seorang yang bersedekah lantas menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Analogi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita beribadah tetapi orang terdekat kita tidak tahu kita sedang beribadah. Ketika kita mampu mengaplikasikan hadis ini, maka kita akan termasuk di antara golongan yang mendapatkan syafaat Allah, mendapatkan naungan Allah.
pada hari kiamat di mana tidak ada naungan melainkan naungannya jalla fi'ala. Kemudian fadilah selanjutnya bagi mereka yang menyembunyikan ibadahnya adalah mereka mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana bisa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Allah itu cinta kepada hambanya yang bertakwa, kepada hambanya yang kaya, dan kepada hambanya yang bersembunyi. Artinya melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Terlepas dari besar kecilnya ibadah jamaah sekalian, terlepas dari banyak sedikitnya ibadah yang kita lakukan, semua itu bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala, dinilai sebagai kebaikan kita. Abdullah ibn al-Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in yang masyhur pada zamannya, yang mendapatkan pujian dari segenap ulama atas tawadhu'nya dan atas pemahamannya atas pemahamannya akan dinullah, akan Islam. Abdullah ibn Mubarak berkata, "Rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Besar kecilnya ibadah itu kembali kepada niatnya. Berapa banyak ibadah yang di mata manusia besar, tetapi karena niatnya dinilai kecil oleh Allah, dan berapa banyak ibadah yang di mata manusia terlihat kecil, tetapi di mata Allah dinilai sebagai ibadah yang besar, sebagai ibadah yang agung. Sehingga Rasul mengingatkan kita untuk tidak meremehkan ibadah. Bahkan Rasul mengingatkan kita untuk selalu melakukan ibadah yang remeh, yang kecil. Contohnya sebagai contohnya tersenyum kepada saudara kita. Rasul bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan kau remehkan kebaikan meskipun kecil. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun itu senyummu ketika bertemu dengan saudaramu. Senyum kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, dari hadis yang khatib sebutkan di atas, semuanya hadis sahih. Oleh karena itu marilah mulai saat ini kita sebagai hamba dan sebagai saudara untuk selalu mengingatkan satu sama lain akan kebaikan, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyaknya ibadah tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebagai orang yang mengingatkan saudara kita akan kebaikan, dan saudara kita mendapatkan pahala ketika dia mengerjakan kebaikan tersebut.